Tapi, Pak, saya sungkan, Pak. Tidak apa-apa, Bik. Lihat sebentar saja. Aduh, sungkan, Pak. Nisa tidak berani memandang majikannya saat Bambang mengangkat kaosnya. Wah, bagus sekali buahnya. Dilihat saja ya, Pak, jangan diapa-apain, pinta Nisa. Bambang tersenyum, memandang wajah pembantunya bergantian dengan buah indah itu. Iya, untuk sekarang cukup dilihat saja, ujarnya. Bambang ingin menyentuh buah itu, tapi dia ragu. Khawatir jika Rina dan anak-anaknya pulang. Lagi pula dia sudah berjanji pada Nisa, cukup melihat sebentar. Sudah ya, Pak, saya malu, ujar Nisa sambil menutup lagi. Nisa berlari kecil dengan wajah merah merona ke ruangannya di belakang, meninggalkan majikannya di meja makan. Bambang mengisap rokoknya, menghembuskan asap tebal. Nisa. Bambang usia 48 tahun, adalah suami dan ayah yang baik, tidak pernah neko-neko selama menikah dengan Rina usia 40 tahun, sampai mereka memiliki 3 anak yang sudah besar. Hasan, 22, dan Anita, 20, sudah kuliah. Hanya si bungsu Dendi usia 4 tahun, yang masih balita, lahir saat usia Rina 36 tahun. Papa sih, main siram di dalam saja, kata Rina saat itu. Ya tidak apa-apa, biar ramai lagi rumah ini, kata Bambang. Kehadiran Dendi mungil memang membuat bahagia, karena 2 kakaknya Hasan dan Anita harus kuliah di Yogyakarta. Jadi Bambang dan Rina tidak terlalu sepi ditinggal anak-anaknya itu. Hanya saja, mereka akhirnya membutuhkan jasa asisten rumah tangga untuk mengurus rumah dan juga mengurus si bungsu Dendi. Mereka selalu sibuk dengan pekerjaan kantor masing-masing. Bambang menjabat sebagai sekretaris di sebuah dinas dan Rina sudah menjadi wakil kepala sekolah di sebuah SMA. Harus ada yang membantu mengurus Dendi. Nisa, 30, sudah 2 tahun bekerja di rumah ini sejak Dendi berusia 2 tahun. Dia menggantikan Big Ima, 40, pembantu sebelumnya yang berhenti karena harus ikut suami pindah keluar kota ini. Bambang dan Rina juga lebih nyaman dengan Nisa, karena Nisa bersedia tinggal di rumah itu, menempati kamar belakang yang cukup bagus. Berbeda dengan Big Ima yang bekerja sampai sore saja. Awalnya Bambang biasa saja, menganggap Nisa sebagai asisten rumah tangga biasa. Sampai suatu hari dia menyadari bahwa Nisa ini menarik juga. Pembantunya itu cantik dan menarik lama-lama. Gara-garanya sepele. Malam itu Dendi rewel dan minta tidur depan TV di ruang tengah. Bik, ini anaknya ingin tidur sama ibu katanya, ujar Rina. Dendi memang memanggil Nisa ibu karena akrabnya. Papa tungguin Dendi ya, nanti angkat kalau sudah tidur. Mamah ngantuk, besok ada tugas luar kota lagi, kata Rina. Iya MAH, nanti papa yang pindahkan Dendi kalau sudah tidur, jawab Bambang. Nisa pun ikut berbaring di kasur lantai, sementara Bambang asyik menonton TV siaran berita malam. Disitulah Bambang melihat menariknya Nisa. Den, jangan nakal dong, kata Nisa. Den mau enen. Si Dendi ternyata baru bisa tidur kalau dikasih mengempeng oleh Nisa. Mata Bambang langsung melotot melihat buahnya Nisa. Dedek suka begitu ya Bik, ujar Bambang. Iya pak, biar cepat tidur, jawab Nisa yang tidak sadar kalau ikut dia mati. Iya deh yang penting tidak rewel Bik, ujar Bambang. Sejak kejadian itu, pikiran Bambang mulai terobsesi dengan Nisa. Tidak tahu juga, padahal di kantornya pun banyak cewek, anak buahnya yang cantik dan belum bersuami,
ada juga yang janda. Tapi Bambang tidak tertarik, dan sejak dulu memang sangat setia pada Rina istrinya. Nisah memang berbeda. Cantiknya alami, kulitnya kuning bersih dan bahasanya selalu santun. Diam-diam Bambang mulai membandingkan Nisah dengan Rina istrinya. Nisah memang jauh lebih menarik bagi Bambang. Perabotannya lebih besar dan padat berisi, masih nampak segar sekali. Tapi Bambang tidak tertarik, dan sejak dulu memang sangat setia pada Rina istrinya. Nisah memang berbeda. Cantiknya alami, kulitnya kuning bersih dan bahasanya selalu santun. Diam-diam Bambang mulai membandingkan Nisah dengan Rina istrinya. Nisah memang jauh lebih menarik bagi Bambang. Perabotannya lebih besar dan padat berisi, masih nampak segar sekali. Musim libur Lebaran kemarin, Hasan dan Anita pulang dari Yogyakarta ingin liburan di rumah. Dan sore itu, Rina bersama 3 anaknya pergi jalan-jalan menggunakan mobil dinasnya Rina. Saat mereka berangkat, Bambang belum pulang. Jadi Nisah diminta diam di rumah. Biar ada yang mengurus bapak, Bik Nisah di rumah saja ya, kata Rina. Kebetulan Dendi juga tidak rewel saat itu. Pak, Nisah buatkan kopi ya, kata Nisah waktu Bambang pulang. Iya Bik, jangan terlalu manis, kata Bambang. Obsesi Bambang muncul saat melihat Nisah membawa kopi, pakai kaos agak ketat. Nisah baru selesai mandi saat mobil Bambang datang, jadi dia buru-buru membuka gerbang. Lupa pakai sesuatu sebelum kaos itu. Bambang jadi melihat 2 titik indah tercetak di depan Nisah. Pantas saja si Dendi suka mengempeng, pikir Bambang. Bik, gaji Bibik naik bulan depan ya. Tapi ada syaratnya, ujar Bambang memberanikan diri. Apa syaratnya, Pak? Saya lihat sebentar saja, katanya. Tapi, Pak, saya malu, Pak. Tidak apa-apa Bik, lihat sebentar saja. Aduh, sungkan, Pak. Nisah tidak berani memandang majikannya saat Bambang mengangkat kaosnya. Wah, bagus sekali buahnya, Bik. Dilihat saja ya, Pak, jangan diapa-apain, pinta Nisah. Bambang tersenyum, memandang wajah pembantunya. Bergantian dengan pemandangan buah indah itu. Iya, untuk sekarang cukup dilihat saja, ujarnya. Bambang ingin menyentuh buah itu, tapi dia ragu. Khawatir jika Rina dan anak-anaknya pulang. Lagi pula, dia sudah berjanji pada Nisah, cukup melihat sebentar. Sudah ya, Pak, saya malu, ujar Nisah sambil menutup lagi. Di ruangannya, Nisah bercermin dan tersenyum sendiri. Dia merasa risih dengan perlakuan majikan barusan. Tapi entah kenapa dia merasa ada bahagia yang terasa saat melihat Bambang terpesona begitu. Nisah juga jadi ingat kata-kata Rina istri Bambang kalau Bambang adalah suami setia dan tidak mungkin melirik wanita lain. Pokoknya tuanmu ini setia dan suami takut istri hahaha, ujar Rina dulu. Buk Bos tidak tahu sih, Pak suka melihat buah aku, batin Nisah, dia geli sendiri. Dia juga senang karena mulai bulan depan gajinya naik. Tidak apa-apalah, cuma memberi majikan melihat buah saja. Hayo, Papa melamun apa? Nih anaknya, kata Rina menyodorkan Dendi yang tertidur. Mereka baru pulang jalan-jalan dan belanja. Loh, kok tidur? Gimana asyik jalannya? Ujar Bambang. Nih mamah belikan soto kesukaan. Bik Niza mana? Biar makan bareng papa. Mama sama anak-anak sudah makan tadi di warungnya, kata Rina sambil memanggil Nisah di ruangan belakang. Rina dan Dendi langsung ke kamar, begitu juga dengan Hasan dan Anita.
Nisah menyiapkan soto dan nasinya di meja makan. Bibik makan juga biar samaan tidak apa-apa. Sini, kata Bambang. Bambang mulai makan tapi menatap Nisah terus, membuat Nisah grogi. Kamu cantik kalau malu begitu. Pak. Bilangin que nyonya dong, ujar Nisa. STTT, jangan Bik. Nanti tidak jadi naik gaji loh. Baiklah Bapak, rahasia kita ya. Nah begitu dong, pintar. Bapak gatel banget. Ya tidak apa-apa, namanya juga laki. Ya. Sudah, ayo makan sotonya, mumpung hangat. Malam itu Bambang makan malam bersama Nisah dengan akrab tapi ngobrolnya bisik-bisik. Nisah pun mulai merasa tidak canggung dengan majikannya. Makan yang banyak, Pak, biar kuat dan sehat. Bik, habis makan, saya minta cuci mulut pakai buah itu ya, ujar Bambang. Ih Pak, ada-ada saja, kata Nisah. Tidak apa-apa Bik, mumpung sepi, sudah pada tidur. Tapi sebentar saja ya, Pak. Nisah menengadah dan bergetar saat Bambang menikmati buahnya. Meja makan dan dapur menjadi saksi saat Bambang membuai Nisah dengan penuh kelembutan. Obsesi Nisah pun mulai bangkit. Maklum, bua-bua en Nisa sudah lama tidak pernah disisipi. Nisah sudah setahun bercerai dengan Hamdi suaminya saat pertama bekerja di rumah ini. Makanya menginap di majikan pun tidak masalah. Bibik, bisa lebih ya? Ih, jangan Pak, nanti Nyonya bangun. Lagi pula Pak sudah janji tidak lebih kan? Tanggung Bik, sebentar saja ya. Jangan Pak. Bambang dan Nisah semakin terbuai bersama. Krek, krek. Suara pintu terdengar. Bikin kaget saja nih. Pah, ini Dedek bangun. Suara Rina terdengar. Oh Ayama. Papah baru selesai makan, kata Bambang segera ke kamar. Tanduk Bambang sudah memuncak padam. Maksud hati habis menidurkan Dendi, dia mau minta dari Rina. Tapi apa daya, Rina ogah dan beralasan capek banget dan ngantuk. Nisah terbaring di ruangannya menatap langit-langit kamar. Pikirannya campur aduk dengan apa yang hampir saja terjadi bersama majikannya. Pak Bambang, bisiknya dalam hati. Bersih-bersih rumah. Bambang dan Rina sudah berkemas. Karena hari Minggu itu mereka mau tamasya ke destinasi pegunungan agak jauh. Mumpung Hasan dan Anita pulang liburan, biar bisa merasakan keindahan destinasi yang baru direvitalisasi itu. Rencananya mau menginap gaya camping selama 2 malam di sana. Papa sama Mamah dan adik-adik saja ya perginya. Hasan tidak jadi ikut Pah. Nanti malam ada acara sama teman-teman SMA, kata Hasan anak sulung Bambang saat mereka sarapan bersama. Hasan mengurungkan niatnya ikut liburan karena si Tommy teman SMA-nya mau bikin reuni kecil-kecilan. Ya sudah. Kalau begitu Bi Nisah diam di rumah ya, biar ada yang mengurus Hasan, kata Rina. Iya Bu, tidak apa-apa saya di rumah saja. Biar ada yang jaga rumah juga kalau Mas Hasan pergi, ujar Nisah. Bambang agak kecewa, sebenarnya dia ingin sekali pembantunya itu ikut camping di destinasi. Ya siapa tahu saat camping ada kesempatan untuk melanjutkan yang belum tuntas semalam. Terus kalau Dendi rewel bagaimana? Bik Nisah ikut saja. MAH, usul Bambang penuh akal, kepada Rina. Papah, Dendi kan ada papah dan mamah. Lagi pula ada Anita juga kan? Biar Bibik di rumah deh, ketus Rina. Selesai sarapan mereka pun berangkat. Bambang menyetir dengan rasa kecewa, Nisah tidak ikut.
Nisah membuka amplop yang tadi dikasih Bambang usai sarapan. Isinya sejumlah uang. "Kamu baik-baik di rumah ya sayang," ujar Bambang saat memberinya dengan sembunyi-sembunyi. Bahagia rasanya mendapat perhatian khusus dari majikan, apalagi mulai dipanggil sayang. Lumayan uangnya bisa ditabung untuk beli baju, pikir Nisah. Hatinya mulai ditumbuhi cinta aneh yang bersemi. Sorenya, Hasan sudah rapi dan siap pergi ke rumah Tommy untuk acara reuni SMA. Maklum sudah 3 tahun tidak ketemu, karena Hasan baru kali ini pulang untuk liburan panjang. "Mbak Nisah tidak apa-apa sendirian di rumah? Atau mau ikut Hasan acara reuni?" kata Hasan. "Ih Mas Hasan, Mbak di rumah saja, malu kalau ikut," kata Nisah. Jelasnya tidak percaya diri bareng anak-anak muda. "Ya sudah deh. Tapi Hasan pulangnya agak larut ya Mbak," ujar Hasan. Dia lalu jalan pakai mobilnya papanya. Pas jalan hujan deras pun turun sore itu, dan makin deras sampai malam harinya. Nisah sampai ketiduran di ruang TV menunggu Hasan pulang. Tengah malam dia terbangun saat ada yang mengetuk pintu. Hasan ternyata pulang bersama Susan, 23, teman SMA-nya. "Nah, daripada di hotel, mending di sini saja, papa mama lagi pergi kok," kata Hasan sambil merangkul Susan masuk ruangannya. Nisah terpaku melihat kedua sejoli itu. Maaf Mas Hasan, mau dibuatkan apa?" kata Nisah. "Sudah Mbak, tidak usah." Mbak Nisah jangan bilang-bilang ke papa dan mamah ya," kata Hasan. OY Amas, siap, amant, jawab Niza. Malam itu Nisah merasa tersiksa mendengarkan suara merdu dari Hasan dan Susan yang saling bersahutan di dalam ruangan. Pikiran Nisah membayangkan Bambang, majikannya tersayang,